Hai para Nicky user dan kaum ibu kaum penghancur dunia. Sebelum kita kedatangan Attack on Titan yang benar-benar the final season, kita akan mendapatkan musim akhir tahun coy, sekaligus penutup tahun 2022 ini. Ya, nggak kerasa ya 2022, bentar lagi 2023, yaitu anime Fall 2022. Setelah video ini gue bakalan nge-recap banyak sekali anime-anime di tahun 2022 sih, tungguin aja lah ya. Nah, nggak usah banyak basa-basi lagi ya, kayak bocil FF yang alasan mulu pas turun rank. Apa saja nih anime-anime yang akan rilis di Fall 2022? Tanpa basa-basi, and Shinobi no Chidai wa War. Fumetsu no Anatai season kedua. Season 2 anime yang benar-benar membuat kalian bahagia banget ini bakalan siap rilis coy ya. Kentut. Dan kalau kalian lihat trailernya, sepertinya Fushi ini akan memiliki kehidupan baru lagi. Tapi selalu saja kehidupannya itu tidak damai. Susah banget kayaknya si Fushi ini mau bahagia doang. Kasihan banget dah sebenarnya gua sama Fushi dari anime ini. Tapi ya itulah hidup gitu. Ya kali MC anime hidupnya senang-senang mulu. Sekali-kali lah sedih. Anime ini jujur bakalan ngantuk banget kalau kalian ini nggak tahu apa pesan dari karakter-karakternya. Tapi kalau soal emosi, wah, anime ini memainkan emosi kita banget coy. Building karakter yang udah bagus-bagus, dibunuh gitu aja coy. Anime ini akan rilis di 23 Oktober 2022. Uzaki-chan wa Asobitai Double. Gak ada yang bisa banyak gua omongin sih tentang anime ini. Ya lu ngarep apa sih anime ini gitu kan. Yang gua tahu tekad dari cewek yang ada di dalam anime ini itu benar-benar besar banget. Nah, wibu yang baik tentunya bukan itu yang kalian harapin nonton kan. Berkat Uzaki-chan yang cerewet, liburan musim panas Shinichi Sakurai entah mengapa jadi tidak membosankan lagi. Nah, sekarang mengikuti musim anime ini rilis, di anime ini juga sedang ada festival kampus di musim gugur. Selain itu, di anime ini juga bakalan menunjukkan musim dingin, termasuk Natalan coy. Nah, anime ini akan rilis di 1 Oktober 2022. Blue Lock. Jika zaman dulu anime shounen itu identik dengan olahraga, seperti Kapten Tsubasa, Hajime no Ippo, Ashita no Joe, Slam Dunk, dan lain-lain, malah berubah. Sekarang anime shounen itu identik sama berantem. Sampai dikira One Punch Man aja anime shounen kali ya. Tapi musim ini kita kehadiran anime shounen sport lagi coy. Yang terakhir gua tonton itu cuma Ahiru no Sora. Blue Lock akan berfokus pada karakter Yoichi Isagi yang mengalami kegagalan dalam kualifikasi sepak bola sekolah menengah nasional. Bersamaan dengan itu, seorang pelatih persatuan sepak bola Jepang bernama Jinpachi Ego sedang mencari calon striker tim nasional Jepang untuk persiapan Piala Dunia, yaitu untuk U18. Akhirnya Yoichi ini menerima undangan itu untuk mengikuti seleksi striker tersebut bersama dengan 299 peserta lainnya. Persaingan ketat bakalan terjadi di tempat pelatihan yang disebut dengan Blue Lock. Sebabnya dari 300 peserta, hanya satu orang saja yang akan dinyatakan lolos dan menjadi striker timnas Jepang U18. Ini masih seleksi doang loh ya. Ya emang ciri khas anime shounen banget lah ya. Harus ada sesuatu yang membuat MC-nya ini jadi ambisius. Anime ini akan rilis di 9 Oktober 2022. Tensei Shitaraken Desta. Bereinkarnasi jadi pedang. Aduh, makin lama isekai makin aneh aja ya. Menceritakan tentang karakter yang bereinkarnasi ke sebuah dunia isekai tetapi bukan menjadi manusia melainkan pedang. Nah, terus gimana ceritanya coy? MC-nya ngapain dong jadi pedang? Nah, karena dia ini bereinkarnasi jadi pedang, dia ini harus melatih kekuatannya agar dia ini bisa memaksimalkan semua potensi kekuatannya. Sampai suatu hari dia ini menancapkan tubuhnya ke tanah. Dan ada seorang gadis bertelinga kucing yang datang dengan penuh luka. Nah, dari sinilah karakter utama di dalam anime ini langsung menyelamatkan gadis tersebut. Dan setelah itu gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Fran. Fran memberikan nama pedang ini dengan nama yaitu Shinso. Dan sekarang Fran menjadi penggunanya. Setelah itu Shinso dan Fran ini bakalan menjadi tim dan memulai petualangannya yang akan membantu siapapun yang tertindas. Nah, anime ini akan rilis di 5 Oktober 2022. Kage no Jitsu Ryokusani Naritakute. Pura-pura lemah padahal sebenarnya autor. Ya itulah definisi dari seputar karakter utama di dalam anime ini. Pahlawan hebat dan pejabat kejam, maksudnya penjahat kejam adalah jenis dua karakter yang diinginkan orang-orang. Tetapi tidak demikian dengan Cheat Kageno. Dia ini malah ingin menjadi dalang di balik semua itu.
Secara nggak langsung dia ini sebenarnya mengakui kalau dia ini ingin membuat ceritanya sendiri. Bener juga sih kata orang-orang bilang kalau dia ini adalah autornya. Dalam kehidupan sebelumnya di Jepang, dia ini tidak dapat mencari tujuannya, tetapi sekarang dia terlahir kembali ke dunia sihir. Dia ini akan menunjukkan kehebatannya dari bayangan, sementara Chit ini akan berpura-pura menjadi karakter yang biasa saja. Dia ini akan merekrut sebuah anggota organisasi yaitu Taman Bayangan miliknya sendiri, dengan tujuan menjatuhkan sekte misterius yang bersembunyi di bayang-bayang. Anime ini akan rilis di 5 Oktober 2022. Chainsaw Man, sebuah manusia gergaji. Yap, trailernya muncul, wibu-wibu langsung loncat-loncat kegirangan coy. Ditambah lagi animasinya sepertinya sesuai ekspektasi coy. Apalagi kan ini mapa kan ya. Ya paling seiyunya doang yang diprotes karena kurang terkenal. Tetapi sebenarnya bukan karena kurang terkenal sih. Seiyunya itu masih baru-baru doang coy. Kupukul juga nih lama-lama bocil app kalau bikin kesel kerjaannya nyari kesalahan mulu. Anime ini menceritakan tentang Denji yang hidup di tengah kemiskinan dan menjadi pemburu iblis demi melunasi utang ayahnya dengan cara memberikan mayat iblis hasil buruannya kepada para yakuza. Kehidupannya ini benar-benar berubah ketika dia ini dikhianati dan dibunuh coy. Malah dia ini bergabung dengan mayat anjing peliharaannya yaitu Pochita. Dari sinilah dia ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Akhirnya dari sini dia ini direkrut oleh organisasi pemburu iblis. Anime ini akan rilis di 12 Oktober 2022. Gue percaya banget sih sama Mappa Studio. Chainsaw Man itu identik dengan adegan gore-nya. Seenggaknya bikinlah seperti Attack on Titan gitu kan. Walaupun disensor tetap saja kerasa gore-nya. Nah, bicara tentang Attack on Titan, sekarang ini Attack on Titan sedang berkolaborasi dengan Life After, sebuah game survival dengan sistem RPG open world. Bukan RPG biasa, pemain di game ini bisa membangun sebuah rumah dan kemah untuk bekerja sama dengan para player-player lainnya. Ada juga fitur PvE dan PvP yang seru buat kalian, yaitu mengadu kekuatan karakter kalian. Crossover Attack on Titan dan Life After ini dimulai dari 15 September sampai 29 September 2022. Dan hampir ada 90 item limited untuk event kali ini. Selain itu, yang akan menjadi villain utama di event ini adalah si anak emas, yaitu Armor Titan yang akan menjadi pemimpin para zombie-zombie. Berserta juga ada skin Eren, Mikasa, Crystalline, dan tentunya kapten kita Levi. Bahkan ya, untuk petnya juga akan ada skin-skin yang bertema Attack on Titan. Belum sampai situ saja, event ini akan menghadirkan peralatan manuver vertikal juga untuk para playernya agar bisa bertempur di udara. Selama event juga kalian akan mendapatkan beberapa item seperti giant balon pendant dan akan ada juga hoodie crossover gratis. Tunggu apa lagi coy? Download Life After dan ikuti eventnya. Link downloadnya saya sediakan di description dan pin komen di video ini. Mob Psycho 100 season ketiga. Sebenarnya kabar keputusan season 3 ini cukup mengejutkan. Kita tahu seri manga dengan 16 volume yang ditulis oleh One adalah sumber materi untuk anime ini. Dan sebagian besar manga tersebut diadaptasi dari 2 musim sebelumnya. Manganya ini sebenarnya sudah selesai di tahun 2017. Dan 91 chapter dari 101 chapter diadaptasi menjadi musim anime sebelumnya. Dan hanya 10 chapter yang tersisa saja. Nah tentunya 10 chapter gak mungkin untuk jadi satu season anime dong. Makanya menurut gua ada rencana sendiri dari pihak studionya. Anime ini akan rilis di 6 Oktober 2022. Boku no Hero Academia season ke-6 yang kutunggu-tunggu nih tiap tahun. Season 6 Boku no Eno, maksudnya Boku no Hero. Katanya anak-anak meme, anime ini tuh anime Eno bening. Gak tahu dah itu bener apa enggak. Walaupun season 5 agak kurang sih menurut gua, tapi gua tetap suka. Karena diliatin tuh masa lalunya si Shigaraki Tomura yang bener-bener sedih banget coy. Season 6 ini Shigaraki Tomura akan lebih menggila lagi. Pertempuran antara para hero dan organisasi penjahat Paranormal Liberation Front yang akan dipimpin oleh Shigaraki Tomura. Nah, ini nih saatnya semua villain bakalan nunjukin kekuatannya dan para hero nantinya bakalan mati-matian melawan para villain ini. Anime ini akan rilis di 1 Oktober 2022. Suzume no Tojimari. Anime movie Makoto Shinkai ini salah satu yang gua tunggu-tunggu banget coy. Gua nggak tahu anime ini akan langsung rilis di tahun 2022, tapi kalau kita berkaca dengan 3 tahun yang lalu, rilisnya Tenkinoko, semua bioskop seluruh dunia itu serentak bareng kok coy. Jadi nggak nunggu rilis dulu di Jepang, baru Garena ngerilis buat Indonya. Film ini bakalan berfokus kepada Suzume, seorang gadis berusia 17 tahun yang bertemu dengan seorang pria muda yang mencari pintu. Bukan pintu sembarangan, rek. Seolah-olah pintu ini itu adalah pintu paling misterius di tengah-tengah reruntuhan bangunan. Siapa sangka, ketika membuka pintu itu, tindakannya itu menyebabkan banyak pintu mulai terbuka di sekitar Jepang.
dan menyebabkan bencana. Ini alasan kenapa AFF itu nggak ada pintu ya. Pintu hanya akan menyebabkan bencana doang nih. Melihat kejadian yang tak terduga, Suzume ini merasa bersalah dan merasa yakin bahwa penyebabnya adalah dirinya sendiri. Sehingga Suzume harus menutup semuanya untuk menyelamatkan Jepang dengan cara menutup pintu yang terbuka. 11 November 2022 adalah rilisnya anime ini barengan sama Black Panther. Gua bakalan nonton di CGV Transmart Lampung pokoknya. Spy X Family part kedua. Yap, kalian pasti nunggu-nunggu part 2 ini. Bersenanglah karena nggak sampai 1 tahun udah nongol part 2-nya. Nggak kayak anime itu tuh yang kolab sama FF burik gitu. Nggak kayak anime itu tuh yang kolab sama FF burik gitu. Udah endingnya burik, kolabnya sama FF burik gitu. Dari trailernya yang sepertinya menggambarkan hal-hal intens untuk keluarga Forger. Dengan Twilight dan agensinya bersatu berusaha mencegah serangan teroris. Itu berarti ketegangan antara timur dan barat semakin serius nih. Dan operasi Strix mungkin bakalan bergerak lebih cepat. Part kedua anime ini akan rilis di 1 Oktober 2022. Nah, itulah rekomendasi anime-anime yang akan rilis di fall 2022. Menurut kalian mana nih anime yang paling kalian tungguin? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusur yang guru diri. Sampai jumpa di next episode.